Recording kali ini saya akan membahas beberapa poin mengenai troubleshooting. Beberapa dari kalian menghubungin saya, Pak ini nggak bisa, Pak ini nggak bisa, Pak ini nggak bisa, Pak itu nggak bisa dan sebagainya. Jadi saya akan mencoba membuat summary sebetulnya apa sih dan bagaimana sih caranya kita untuk melakukan mitigasi terhadap permasalahan. Jadi dalam hal ini ada web Ubuntu, lalu juga paling gampang misalnya Pak, saya nggak bisa akses PHP MyAdmin. Oke, PHP MyAdmin itu artinya seperti kita ketahui kalau PHP MyAdmin itu dia membutuhkan satu Apache Web Server. Yang kedua adalah dia membutuhkan MariaDB database-nya. So apapun servicesnya, Apache Web Server, MariaDB, lalu juga SSH dan sebagainya, itu ada servicesnya. Jadi dalam hal ini Apache Web Server kalau di dalam Ubuntu itu menggunakan Apache, kalian bisa cek, Pak ini kok saya nggak bisa browse ya PHP MyAdmin. Belum tentu masalahnya tuh di PHP MyAdmin. Jangan-jangan web servernya sendiri belum up. Jadi kalau misalnya PHP sama admin nggak bisa, coba saya buang ininya. Kalau dari sisi web servernya bisa nggak? Web servernya aja nggak nyala gitu loh. Berarti ya masalahnya bukan di PHP my admin. Lalu bagaimana caranya? Kemungkinan kalian lupa setting pada saat mau instalasi. Nah kalian bisa mengecek apakah si status kalian bisa melihat Apache-nya nyala nggak? Sorry, misalnya Apache 2-nya itu nyala apa enggak? Oh, karena eh, ini Apache Apache 2-nya ternyata statusnya adalah stop. Jadi kita akan melihat bahwa si Apache web servernya itu dalam kondisi eh, mati gitu loh, nggak aktif. Jadi kondisinya seperti kita lihat itu adalah inaktif atau dead. Berarti si mesinnya nggak nyala dari sisi servicesnya. Berarti kita juga harus melakukan start. Baru kita akan cek di sini sampai dia selesai. Baru kita akan cek di sini apakah web servernya bisa. Nah kalau seperti ini baru kita yakin bahwa web servernya benar. Baru kita cek apakah si PHP MyAdmin-nya itu bisa. Salah ya. 192.168.56 13 berapa IP-nya ini tadi? IP-nya ifconfig ini 135. Berarti kita akan cek 135 PHP MyAdmin. Nah, sekarang baru bisa gitu kan. Nah, kalau lalu kita akan coba masukin hal yang lain. Cannot connect to SQL Server. Berarti ada dua yang perlu kita lihat. Apakah si servicesnya dari sisi MariaDB itu juga sudah nyala. Kita perlu melakukan cek juga sama seperti itu, systemctl. Lalu kita cek statusnya dari MariaDB. Apakah sudah nyala? Ternyata kalau kita lihat di sini statusnya dari sisi MariaDB itu belum nyala. Statusnya kita lihat paling atas itu inaktif atau dead. Berarti dia memang belum nyala secara servisnya. Kita harus nyalakan dulu.
kita tunggu beberapa saat, baru kita akan masuk di sini. Nah, seperti ini. Baru sekarang kita bisa masuk gitu. Jadi kalian harus ngerti dulu bahwa secara sistem itu ada setiap aplikasi Apache maupun MariaDB itu ada yang disebut dengan services. Service-nya itu mau ceknya itu bisa menggunakan sistem CTL status dari nama service-nya. Dalam hal ini kalau MariaDB ya MariaDB, kalau di Apache web servernya, kalau di Ubuntu itu Apache, di Ubuntu itu Apache 2 nama servicesnya. Kalau di Oracle Linux itu namanya HTTPD. Jadi kalau di Ubuntu itu kalian ceknya sistem CTL status Apache 2. Tapi kalau di Oracle Linux itu sistem CTL status HTTPD. Nah, sama kalau di MariaDB-nya kalian cek di CTL status MariaDB. Jadi sama, ini kalau ini sama di Ubuntu maupun di Oracle Linux akan sama. Jadi dua hal itu gitu. Nah, ada lagi misalnya sistem CTL ini kan dari si status. Kalau mau start gunakan sistem CTL start nama servicesnya. Nama servicenya. Jadi kalau MariaDB ya sistem CTL start MariaDB. Kalau Apache-nya di Oracle Linux menggunakan sistem CTL start HTTPD. Kalau di Ubuntu menggunakan sistem CTL start Apache 2 gitu. Kalau mau sudah start, jadi misalnya kalian melakukan perubahan sesuatu di PHP, maka si Apache-nya itu harus di restart. Jadi misalnya kalian mengubah sesuatu di PHP-nya, maka kalian harus melakukan restart di Apache-nya. Jadi menggunakan sistem CTL restart nama servicesnya. Jadi misalnya kalian mengubah sesuatu, misalnya ubahnya di MariaDB misalnya, etc MySQL MariaDB, lalu ininya server gitu kan. Lalu kalian mengubah ini misalnya, lalu kalian keluar yes gini. Nah, perubahan itu tidak serta-merta langsung applied. Jadi kalian harus melakukan restart. Jadi dalam hal ini sesudah kalian mengubah ini dari sisi MariaDB-nya, kalian harus melakukan restart. Sistem CTL restart MariaDB. Baru yang sesudah kalian ubah tadi itu baru berlaku. Kalau selama kalian belum restart, dia masih menggunakan konfigurasi yang lama. Sama juga dengan PHP-nya. Jadi kalau kalian mengubah PHP tertentu, maka si Apache web servernya juga harus dilakukan restart di situ. Nah, khusus untuk misalnya pertanyaan yang lain, Pak, saya nggak bisa connect. Kalau misalnya kalian bilang, Pak, saya kok nggak bisa ngebrowse ya. Nah, sebelum kalian ribut-ribut dari sisi misalnya MariaDB-nya nggak bisa dan sebagainya, pastikan dulu IP address yang kalian browse ini itu sama dengan IP address yang di mesin. Jadi seringkali yang terjadi adalah kalian misalnya ininya sebagai DHCP. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya yang di Ubuntu ininya kalian akan melihat bahwa di sini DHCP-nya true, DHCP-nya juga true untuk ENP0 S3 maupun S8-nya. Itu menunjukkan
itu secara DHCP IP address-nya bisa berubah-berubah setiap kali Anda mungkin besok kali ini mesinnya dimatiin, besok dinyalain lagi, bisa jadi IP address-nya berubah. Jadi sebelum kalian belum, jangan berasumsi bahwa IP address yang kalian pakai di sini akan sama seterusnya sampai masuk besok-besok gitu. Selama kalau kalian menggunakan DHCP, karena kalau menggunakan DHCP bisa beda-beda. Oleh karena itu sebelum kalian melakukan browsing, terutama untuk mesin-mesin yang kalian bukan static IP, masih menggunakan DHCP, pastikan dulu IP address-nya. Jadi jangan panik dulu, wah kok saya cek ininya nggak bisa, cek Apache-nya nyala, terus MariaDB-nya juga nyala, kok masih belum bisa. Ternyata masalahnya cuma kalian salah IP address, karena berasumsi IP address ini dari kemarin-kemarin saya pakai, tapi kalian lupa bahwa itu sebagai DHCP bisa aja berubah-berubah gitu loh, kecuali kalau itu memang secara statik di situ. Nah, jadi mungkin ini sedikit keterangan untuk dari kalian itu, supaya kalian bisa melakukan analisa jika sampai sesuatu terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, oh iya saya lupa. Satu lagi tambahan dari saya, misalnya kalian menggunakan Nano ya gitu ya. Nano ada suatu file misalnya ABCD, kalian mengetik sesuatu dan sebagainya, lalu mau keluarnya pakai apa? Keluarnya itu kalian menggunakan, kalian lihat di bawah pojok kiri bawah itu ada Ctrl X, berarti kalian tekan Ctrl X. Nah, kalau Ctrl X, apakah kalian mau save? Jadi misalnya kalau kalian ngetik sesuatu terus keliru gitu kan, saya nggak mau save. Gimana caranya? Kalian bisa Ctrl X, tapi di sini jawabnya no. Berarti ini tidak akan berubah. Kalian cek di sini lagi masih kosong. Misalnya ini gini, lalu ini kalian set misalnya halo world di sini. Terus di sini ada apa lagi dan sebagainya. Terus ini saya lakukan. Ini filenya seperti ini. Kalau saya buka isinya seperti itu. Lalu misalnya kalian ketik sesuatu, aduh salah gitu kan ya. Dan salahnya itu cukup banyak dan kalian lupa ini settingan yang mana. Kalian bisa melakukan Ctrl X, lalu di sini jawab no. Maka dia tidak akan keluar tanpa save. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu, lalu ini Ctrl X, langsung kalian jawab yes, maka ada kesempatan kedua, apakah kalian masih mau nyimpennya. Kalau ini tekan enter, berarti dia akan apply yang kalian set tadi itu, yang kalian ketik tadi itu. Makanya kalian perlu punya opsi, kalau misalnya menggunakan Nano lalu keliru, kalian bisa Ctrl X lalu bisa lakukan dijawab no, misalnya Ctrl X, dia mau ini di save apa enggak, kalian jawab no, maka dia tidak akan jadi save. Jadi itu mungkin tambahan dari saya mengenai troubleshooting ya, kalau kalian menghadapin pada saat mengerjakan sesuatu, kok ini nggak jalan, itu nggak jalan. Jadi kalian bisa melakukan investigasi terhadap langkah-langkah yang saya sampaikan tadi itu. Demikian, semoga bisa berguna.